حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-temanku semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin amin Allahumma amin. Teman-temanku semuanya, para pemirsa channel YouTube Wali Songo Perdamaian, hari ini saya mendengar kabar bahwasannya Paus Fransiskus ini sedang berada di Masjid Istiqlal dan ketemu dengan tokoh-tokoh beragama yang ada di Indonesia, khususnya Imam Masjid Istiqlal itu sendiri, Menteri Agama, dan juga tokoh-tokoh yang lainnya. Nah, tampaknya dalam hal ini kok ada saja orang-orang yang kebakaran jenggot. Maksud saya kebakaran jenggot itu ya ininya tidak suka lah. Itu apa itu? Kok pimpinan Katolik dimasukkan masjid? Ya intinya kaum-kaum ini adalah kaum-kaum yang sama dengan ketika para Banser itu menjaga gereja di waktu Natal. Nah, kaum seperti inilah yang sebenarnya itu merusak citra Indonesia. Karena apa? Sejak zaman dahulu, Indonesia itu sudah dikenal sebagai negara yang rukun dalam beragama. Bukan bukan sejak Islam masuk saja, tapi sebelum Islam datang ke tanah Jawa, di Jawa itu sudah ada agama Hindu dan agama Buddha, yang mana kedua agama ini juga rukun dan mereka tidak mau mengusik satu sama lain. Contoh kita temui di daerah Jawa Tengah, umat Buddha itu membangun candi yang sangat besar yang kita kenal dengan nama Candi Borobudur, dan umat Hindu juga membangun candi sebagai tempat ibadah, yaitu Candi Prambanan, yang mana tidak pernah ada dalam sejarah Nusantara yang selama ini saya pelajari dan naskah-naskah yang saya temukan itu menyebutkan ada gegeran tentang agama itu tidak ada di Indonesia. Ya karena Indonesia kedatangan suatu kaum yang merasa paling suci, paling mulia, paling memiliki bangsa ini, dan merasa bahwa kaum itu adalah kaum yang paling majikan di Indonesia ini. Padahal mereka itu pendatang, mereka itu cuma tamu di sini. Nah, sedangkan yang asli bangsa Indonesia itu tidak pernah merasa seperti itu, gitu loh. Nah, jadi kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia ini menunjukkan bahwasannya memang Indonesia itu sudah sejak dulu dikenal sebagai negara yang penuh toleransi, menghormati perbedaan agama. Bukan hanya soal agama saja, perbedaan budaya, perbedaan bahasa, tradisi, adat istiadat, dan lain-lain. Itu sejak dulu kita itu bisa menghormati. Nah, karena penghormatan itulah negara kita itu mempunyai kekayaan yang luar biasa. Bukan kekayaan soal harta, tambang, emas atau apa, bukan, tapi kekayaan soal bahasa, budaya, tradisi, adat istiadat, dan lain-lain lah. Nah, karena kemajemukannya itulah kadang kaum-kaum ini menganggap bahwasannya Islam di Indonesia itu Islamnya Islam liberal yang seenaknya sendiri, padahal ya tidak seperti itu. Jadi jangan dimaknai seperti itu ya. Ini justru kurang pas menurut saya. Jadi maknailah kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia ini sebagai bentuk toleransi besar dan penghormatan kita terhadap agama non-muslim, atau yang saat ini kan beliau sebagai imam besar Katolik. Ya, sebuah kehormatan lah bagi kita didatangi imam besar dari umat agama Katolik, kan seperti itu. Dan ya, saya juga ingin menyampaikan kaum-kaum yang kebakaran jenggot ini kebanyakan adalah kaum-kaum
yang mana mereka merasa sok suci gitu loh, sok paling mulia, sok paling ya paling lah pokoknya di Indonesia. Karena ininya saya tidak mau menyebutkan kaum itu, karena bukan hanya satu kaum saja, ada kaum lain yang seperti itu, dan ideologinya tuh hampir-hampir sama. Jadi saya sampaikan selamat datang Paus Fransiskus di Indonesia, dan selamat melihat toleransi yang ada di Indonesia. Dan harapan saya, toleransi yang ada di Indonesia ini bisa ditirukan di negara-negara yang lainnya, di Timur Tengah, di Eropa, atau di Amerika, di Australia, dimanapun lah, di Afrika. Intinya saya ingin sekali dunia ini penuh dengan kedamaian, saling menghormati dan saling menghargai. Jangan suka mencaci maki, menghardik gitu, jangan ya, jangan. Jadi selamat datang di negara yang penuh toleransi, selamat datang di negara yang paling kaya tradisi adat istiadat, yang mana kekayaan ini harus kita jaga. Jangan karena kita itu Muslim terus kita jadi Arab, jangan. Bukan kita anti Arab, tidak, tapi jangan sampai kita jadi Arab. Kita itu sudah jadi orang Indonesia, alhamdulillah kita sudah Muslim ya, seperti ini kayak saya gini, tidak berjenggot, rambutnya panjang, kopiahnya putih. Nah sudah gini aja kita syukuri gitu ya. Jadi itulah yang ingin saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.